Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita hari ini akan terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 5-9 dengan judul perikop Rencana Paulus. Demikian firman Tuhan. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca ini masih berkaitan dengan perikop yang sebelumnya, yaitu tentang rencana pengumpulan bantuan untuk orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, Rasul Paulus menyampaikan bahwa setelah jemaat Korintus mengumpulkan bantuan, maka dia sendiri akan datang ke sana dan mengurus bantuan-bantuan tersebut. Nah, di sini kita menemukan bahwa Rasul Paulus menyebutkan ada 3 tempat, yaitu Makedonia, Korintus, dan Efesus. Kemudian Rasul Paulus juga menjelaskan rute yang akan dia tempuh, yaitu dari Efesus, dia akan melintasi Makedonia, dan kemudian dia menuju kota Korintus. Di kota Korintus dia akan tinggal beberapa waktu di sana. Nah, kemudian ada beberapa keterangan waktu juga yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu musim dingin, kita baca di ayat 6, dan hari raya Pentakosta di ayat 8. Nah, hal-hal ini membantu kita untuk memahami dengan lebih jelas rencana dari perjalanan Rasul Paulus. Nah, jika dilihat dari cara pandang kuno pada saat itu, maka perencanaan yang dibuat oleh Rasul Paulus ini tergolong spesifik dan juga cukup detail. Nah, saudara, jika kita perhatikan, maka di balik semua perencanaan Rasul Paulus yang spesifik, detail, dan matang ini, dia tetap menyandarkan dirinya kepada kehendak Allah. Dia memahami bahwa dalam perjalanan panjang yang akan dia tempuh, akan ada banyak hal yang tidak dapat dia kendalikan, apalagi berkaitan dengan cuaca. Karena sistem perjalanan pada saat itu tentunya belum secanggih sekarang. Nah, oleh sebab itu kita menemukan kata mungkin di ayat 6. Nah, hal ini menyiratkan ketidakpastian di balik rencana Rasul Paulus yang matang. Nah, di tengah semua ketidakpastian tersebut, Rasul Paulus juga menambahkan kalimat jika diperkenankan Tuhan di ayat 7. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasul Paulus membiarkan kehendak Allah yang mengarahkan semua hidup dan pelayanannya. Sikap ini juga menunjukkan penghayatan dia yang dalam tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus merupakan kebiasaan rohani yang sangat baik. Ia bukan hanya membuat perencanaan yang matang untuk kehidupannya, tetapi dia juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Rasul Paulus menyadari bahwa segala sesuatu dapat saja dia rencanakan, tetapi berjalan atau tidaknya rencana tersebut bergantung kepada perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani cara hidup dari Rasul Paulus melalui perikop ini. Kita harus membuat perencanaan yang matang untuk kehidupan kita. Tetapi dalam membuat perencanaan itu kita harus melibatkan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah selalu yang terbaik. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apa sajakah rencana yang saudara buat dalam tahun ini? Apakah saudara melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan itu? Jika belum, maka mintalah Tuhan mengubahkan cara pandang saudara, bahwa apapun perencanaan saudara, tetaplah libatkan Tuhan di dalamnya. Dan mari berdoa agar Tuhan membimbing saudara untuk dapat mengerti rencananya yang indah bagi kehidupan saudara.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat malam kami, dan sekarang pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu ini mengingatkan kepada kami bahwa sebagai manusia kami bisa saja membuat segala perencanaan. Tapi di dalam semuanya itu kami mau belajar untuk melibatkan Tuhan, sehingga apapun rencana yang akan kami jalani ke depan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bimbing dan tolong kami untuk mengingat dan juga melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan Tuhan apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah Tuhan juga tetap akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.